Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teh madina leuski teh kunaon teh ngawalar salamna milalaunan Ibu cing tarik atau Ibu salam teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di santri putra asa kirang tarik ya teh. Udah pada makan belum? Kalau sudah mah tidak begini suaranya. Coba sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini mah tariknya. Alhamdulillah biasa nanti Ibu pami ngawaler salamna lalaunan kahiji biasana nuju nyeri waos. Cing saha nu nyeri waos di diangkat tangan. Sarehat sadayana sarehat. Alhamdulillah. Anu kadua nuju para rusing. Cing saha nu para rusing di diangkat tangan. Daramang sadayana daramang. Anu katilu mah nuju seueur hutang. Saha tah di dieu nu geulis seueur hutang? Seueur angkat tangan. Ya, urang doakeun heula atuh, urang doakeun heula dengan membaca surat Al-Fatihah khusus untuk pesantren Al-Hilal. Mudah-mudahan pesantren Al-Hilal tambah maju dan berkembang. Amin. Tambah barokah. Amin. Para pengurus, para pembina, para pendiri mudah-mudahan oleh Allah diberikan kemuliaan. Amin. Para guru-gurunya tambah panjang umur. Amin. Santri-santrinya tambah pinter dan tambah soleh-soleha. Amin. Dengan barakah surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati Bapak Nandang, punten, Pak Haji Nandang selaku pendiri pesantren Al-Hilal. Saya hormati juga Ketua Yayasan dan Ketua Al-Hilal Cililin, Al-Hilal 1, Cililin 1. Al-Hilal 1 ya, mangga. Yang saya hormati para tokoh masyarakat Pak Kiai punten sanes wawantunan di teh calik di dada di piwarang ditugaskan ku ama Hilal. Alhamdulillah para guru di Ali Hilal sareng anak-anakku yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Anak-anak, para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan hari ini. Alhamdulillah hari ini ada 3 orang santri yang akan diwisuda. Betul ya? Siapa saja yang mau diwisuda? Ada di sini teh? Ada hadir, alhamdulillah. Putra atau putri? Putra. Di mana-mana biasanya yang hafal Quran itu yang paling banyak anak-anak putra. Yang putrinya biasanya suka lambat ya. Di mana-mana begitu. Perkenalkan panginten Simkuring, nami Simkuring Ari Gumanti. Sekarang selaku pimpinan Pondok Pesantren Sumur Bandung Cililin. Alhamdulillah juga saya diamanahi selaku Ketua Pembina Forum Pondok Pesantren sekecamatan Cililin.
Dan Allah amanahi juga saya selaku Ketua Forum Hufazil Quran Kabupaten Hisab yang mudah. Hisab yang mudah adalah ketika kita mempunyai anak-anak yang soleh, dan anak-anak yang soleh tersebut yang akan mengangkat derajat kita nanti di akhirat. Ibu pengen punya anak yang soleh, Bu? Sok atau gera lebetkan putra-putrinya supaya penghafal, jadi penghafal Al-Quran. Insya Allah menjadi kebaikan untuk kita semua. Punten, saya ingin tanya, Ibu pami Quran, hari ini siapa yang sudah menghatamkan 1 juz Al-Quran? Angkat tangan ibu-ibu. 1, 2, 3, anu sanes. Pertanyaan saya, Ibu, Quran gampang atau sulit, Bu? Tapi nah itu saja kita hatam. Gampang atau susah, Bu? Kalau menghafal Al-Quran gampang atau susah? Siapa ibu-ibu yang sudah hafal 30 juz di sini, angkat tangan? Aya, anu 32 juz aya? Oh, langkung. Ibu, ini kata Quran, walaqad yassarnal Quran, dan sungguh-sungguh telah kami mudahkan Al-Quran. Yang menarik hapunten Pak Kiai pangetan, dina surah dina basaur barudak santri ma wauna teh wau atof, ditambah lamnya teh lamul qasam, qadnya teh adalah harfu taukid. Janten ada 2 kedudukan yang betul-betul menekankan bahwa Quran itu sungguh-sungguh mudah untuk apa saja yang terkait dengan Al-Quran, termasuk untuk menghafal Al-Quran. Ibu punten, Ibu pernah dengar nama anak yang namanya Musa? Musa umur 5 tahun sudah hafal Al-Quran. Dia tidak bisa baca Al-Quran, tapi bisa hafal Al-Quran. Bu, ada lagi, Bu, anak yang lebih hebat umur 5 tahun, namanya Fajar. Fajar 5 tahun hafal Al-Quran. Tapi yang membedakan, Fajar ini punya penyakit yang namanya cerebral palsy. Ada yang pernah ketemu belum? Waktu milad 2 tahun kemarin saya pernah mengundang beliau Fajar ke Sumber Bandung. Sekarang usianya 17 tahun. Dulu 5 tahun sudah hafal Al-Quran dan dia punya penyakit cerebral palsy. Apa itu penyakit cerebral palsy? Cerebral palsy itu keterlambatan motorik. Jadi kalau misalnya ibu nyuruh ke anak ibu, nak tolong nak ambilkan itu. Yang ada sanes bergerak mengambilkan, tapi dia mah hulang-hulang mikir gitu. Ya Allah. Jadi anak berkebutuhan khusus. Ternyata Fajar itu 5 tahun hafal Al-Quran. Bu, kira-kira nanti di hadapan Allah, ibu akan ditanya tidak, Bu, untuk hafalan Al-Qurannya? Bu, ini ada anak umur 5 tahun penghafal Al-Quran, punya penyakit cerebral palsy. Ibu yuswa sabaraha nak? Anu 25 aya, anu 40 aya, anu 60 aya. Tos hafal sabaraha juz sor Gusti Allah teh. Kira-kira ditanya tidak, Bu? Ditanya. Dibandingkan dengan Fajar 5 tahun penghafal Al-Quran dan punya penyakit cerebral palsy. Kita umur 50 tahun, 60 tahun tapi masih belum hafal Al-Quran juga. Atau barangkali minimal niat deh, minimal berniat untuk menghafalkan Al-Quran. Karena apa? Ini kata Al-Quran, walaqad yassarnal Quran, dan sungguh-sungguh telah kami mudahkan Al-Quran. 1, Quran mudah untuk menghafal. Yang kedua, ini yang terakhir. Yang kedua, ibu bapak sekalian, ini kata Allah, Allah memudahkan Al-Quran ternyata bukan hanya menghafal, tapi membaca Al-Qurannya pun sangat-sangat mudah. Mudah tuh, Bu? Bu, ini mah Allah yang memberikan kepada saya. Hari ini saya diberikan oleh Allah satu metode belajar Al-Quran tapi tanpa menggunakan ilmu tajwid. Kebayang Pak, Bu? Belajar Al-Quran tapi tanpa menggunakan ilmu tajwid. Kira-kira bisa tuh, Bu? Ibu pami ngawas kan kedah aya iklaban ya, aya idhar, aya idgom, aya nondei, ada aya mad, segala rupi.
Minimal ada 3 dalam hukum tajwid itu. Yang pertama ada sifatul huruf, ada makharijul huruf, ada ahkamul huruf. Minimal ada 3 yang harus kita fahami. Ternyata ini Allah memberikan saya satu ilmu yang ilmu sekali antik, Bu. Jadi belajar Al-Quran tanpa menggunakan ilmu tajwid. Kok bisa? Kira-kira bagaimana? Ternyata dalam pembelajaran Al-Quran itu dibukakan oleh Allah ada kode-kode tertentu yang bisa kita membelajar Al-Quran. Bu, ikuti saya ya. Ibu orang sesarangan hala supaya ada bayangan. Ternyata Quran itu gampang. Kita baca surat An-Nas, Bu. Bareng-bareng ya. Siap hafal, Bu? Yuk. 1, 3, 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillah. Ayat pertama, Qul. Ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima, ayat keenam. Betul salah, Bu? Tasinna. Halo. Betul salah. Ulangi ya. Bu, sekarang gini, rumusan pertama saya kasih bayangan. Yang pertama, rumusan metode yang saya ini hanya beberapa. Ternyata itu diringkas, Bu. Ternyata Quran itu bisa kita ringkas hukum dari sifat huruf, kemudian makharijul huruf dan ahkamul huruf itu. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, apabila ada huruf alif sampai ya di atasnya ada tasydid, maka dia tertahan satu ketukan. Tapi jika huruf nun dan mim bertasydid, maka tahan 2 ketukan. Ya, saya ulang. A'udzu billah, huruf billah, lafaz Allah ada tasydid, berarti tertahan 1 ketukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Barang, Bu, 3, 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Barang, 3, 4. Cing punten Ibu pami huruf ro kumaha cara ngucapkan anak? 1, 2, 3. Rata-rata monyong mulutnya ro gitu ya. Harusnya tidak boleh ro ya. Bibir saya tidak bergerak ke depan tapi tetap saja di atas ro. Bismillahirrahmanirrahim. Barang, Bu, 3, 4. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, sekarang ayat pertama, barang, 3, 4. Qul. Nah, rumusannya. Qul a'udzu birabbin nas. Ada nun bertasydid. Kalau nun bertasydid dan mim bertasydid, tahannya 2 ketukan. Qul a'udzu birabbin nas. Mangga, 3, 4. Qul a'udzu birabbin. Binnya tahan 2 ketukan. Bin nas. Jangan buru-buru masuk. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus ditahan 2 ketukan? Boleh nggak kira-kira tidak ditahan 2 ketukan? Kenapa tidak boleh? Tidak tuna, ya. Bu, ternyata memang harus wajib ditahan 2 ketukan karena fungsi gundah itu ketika keluar dia harus dari khoisum, dari pangkal hidung. Kalau Ibu tidak tertahan 2 ketukan maka akan keluar dari lisan saja. Binnas dengan binnas sampai tertarik ke hidung kemudian baru dikeluarkan. Qul a'udzu birabbin nas. Mangga, 3, 4. Qul a'udzu birabbin nas. Ayat 2, 3, 4. Malik. Jangan dipanjangkan. Malikin. Mangga, 3, 4.
Sama, kinnya juga tahan 2 ketukan, kan nun bertasdid. Malikin nas, diulang 3 4. Ulangi ayat untuk kompak sekali lagi. Kin tahan 2 ketukan, 3 4. Malikin nas, ilahin nas, 3 4. Sami, hin tahan 2 ketukan. Ilah itu kan mad tobi'i, ketika dibaca hanya 1 ketukan saja atau 1 anggukan kepala. Ilahin nas, diulang 3 4. Min, nah sekarang rumusan kedua. Tadi rumusan pertama nun dan mim bertasdid tahan 2 ketukan. Sekarang nanti ibu bapak akan menggunakan yang namanya mushaf Madinah. Mushaf Madinah itu huruf nun yang bersukun itu ada 2 cara penulisannya. Pami di mushaf di Indonesia mah sadayana pakai sukun, tapi di mushaf Madinah mah ada yang pakai sukun, ada yang polos tanpa tanda sukun. Tulisan min syarri itu nunnya polos tanpa tanda sukun. Kalau dia polos tanpa tanda sukun maka tertahan 2 ketukan. Min syarril waswasil. Nah, khonnya tahan 2 ketukan ya. Siap. 1 3 4. Min waswasil khannas. Diulang sekali lagi. 3 4. Min syarril waswasil khannas. Khonnya tahan 2 ketukan ya. Sekali lagi. Khannas. Ditahan sehingga tertarik sampai hidung. Khannas. Diulang 3 4. Min syarril waswasil khannas. Kita ulang dari Qul a'udzu birabbin nas. 1 3 4. Qul a'udzu birabbin nas. Ayat 2 3 4. Malikin nas. Ayat 3. Ilahin nas. Ayat 4 tahan 2 ketukan. Min syarril waswasil khannas. Alladzi barang 3 4. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sama, arinnya tahan. Minal jin 3 4. Minal jinnati wan nas. Diulang, masih ada yang belum kompak. 3 4. Minal jinnati wan nas. Bu, sekarang kita cobain. Ibu-ibu bisa tepuk tangan? Nah, pas binnya ada nun bertasdid, ibu-ibu tepuk tangan 2 kali. Qul a'udzu birabbi. Ya, ibu-ibu tepuk tangan 2 kali ketika nun bertasdid dan nun polos tanpa tanda sukun. Siap ya? Dari Qul a'udzu 1 3 4. Qul a'udzu birabbi. Atos 2 kali, yang tuh 2 3 terus we kikieuan ya. Bin nas. Mangga diulang 1 3 4. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Balikin. Sami tepuk tangan oke atuh. Diulang ya. Konsentrasi diulang. Ayat 1 1 3 4. Qul a'udzu birabbin nas. Ayat 2 3 4. Malikin nas. Ayat 3. Ilahin nas. Minnya 2 ketukan. Min syarril waswasil khannas. Alladzi 3 4. Alladzi rindas. Minal jin 3 4. Minal jinnati wan nas. Jin sama wan nas 2 kali. Minal jinnati wan nas. Diulang sekali lagi 3 4. Minal nati wan.
Tepuk tangan ibu-ibu, anak-anak pintar semua ya. Baik, ibu-ibu ternyata Masya Allah Quran itu dibuat mudah ya, cara pengajiannya, cara pembelajarannya semua juga dibuat mudah ya. Insya Allah itu ternyata baru 2 rumus tuh yang dikeluarkan, ada 10 rumus yang ternyata Insya Allah itu akan bisa membuat kita minimal 70% itu tahsin Al-Quran tanpa harus menggunakan ilmu tajwid, tidak mengenal, belum sementara ini belum kita berikan ilmu tajwid tersebut, tapi insya Allah nanti ada kelanjutnya untuk mempelajari ilmu tajwid ya. Bapak Ibu sekalian, ini barangkali sebagai motivasi kita, anak-anak jangan pernah putus asa, terutama anak-anak santri Al-Hilal ini untuk terus berjuang. Santri tahfiz itu oleh Allah sudah dijaminkan tingginya kedudukan anak-anak yang penghafal Al-Quran itu akan berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Makanya untuk penghafal Al-Quran itu sebenarnya bukan hafiz. Apa nak? Namanya apa penghafal Quran? Ya, ada yang tahu? Angkat tangan. Hamilul Quran ya. Bukan hafiz sebenarnya, hamilul Quran. Hamil apa hamil? Hamil yang membawa ya, orang yang membawa itu hamilul Quran. Orang penghafal Quran senantiasa di dalam hatinya, di dalam gerak badannya, dalam tubuhnya, apapun itu akan bergerak menuju apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Dari lidahnya tidak akan pernah menyakiti orang lain, dari matanya juga selalu terjaga, tangannya juga selalu terjaga, kakinya juga melangkah selalu terjaga karena aturan dalam Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita diberikan izin oleh Allah untuk bertemu kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.